Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Lumajeng dengan NIM 2108109110. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 2D. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji Kitab Ta'lim Muta'alim pasal 10. Faslun, pasal fi di dalam al-istifadati, di dalam mengambil faedah, mencari ilmu. Kata istifadah secara harfiahnya adalah mengambil faedah atau mengambil manfaat. Sedang yang dimaksud di sini adalah belajar dengan cara memanfaatkan setiap kesempatan dan sarana apapun yang dapat menambah pengetahuan dan mendukung keberhasilannya. Wayan bagi dan seharusnya an yakuna agar menjadi thalibul ilmi, seorang pencari ilmu, mustafi dan orang yang mencari faedah. Fi kulli, setiap pada waktin waktu, hatta yahsula lahu, sampai mendapat lahul fadlu, keutamaan, wa tariqul istifadati, dan cara mencari faedah. An yakuna agar menjadi ma'ahu bersamanya, fi kulli setiap pada waktin waktu, mihbarotun tinta, hatta sampai, yaktuba mau menulis, mayas mau apa-apa yang didengar, minal fawaidi dari faedah, al-ilmiyati ilmu. Kila seperti yang dikatakan, man hafizo barang siapa yang menghafal, farro maka akan lepas, waman dan barang siapa kataba yang menulis, syai'an sesuatu, qorro maka ilmunya itu akan tetap. Wakila dan dikatakan, al-ilmu ilmu itu, mayu ukhudu apa yang diambil, min dari afwahi mulut-mulut, ar-rijali ulama, li'annahum karena mereka yahfazuna menghafal, ahsana dengan sangat baik, ma yasma'una apa-apa yang mereka dengar, wa yaquluna dan apa-apa yang mereka katakan, ahsana sebaik-baik, ma yahfazuna sebaik-baik apa-apa yang mereka hafal, wa sami'atu dan saya mendengar, Syekhul Ustadz Zainal Islam, Syekh Ustadz Zainal Islam al-ma'ruf bil adib, ahlil adab, al-mukhtar yang terpilih. Syekh Ustadz Zainul Islam ini, beliau adalah salah satu guru dari Azhar Nuji. Yaqulu berkata, qola seperti yang dikatakan, Hilal ibnu Yasarin. Hilal ibnu Yasar ini beliau adalah nama asli beliau Hilal bin Yazid bin Yasar, budak milik Rasulullah, salah seorang periwayat hadis dari Anas bin Malik. Ro'aitu saya melihat an-Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu berkata, li ashabihi kepada para sahabatnya, syai'an sesuatu, minal ilmi dari ilmu, wal hikmati dan hikmah, faqultu lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, a'idli ulangkanlah kepadaku, maqulta lahum apa-apa yang dikatakan kepada mereka. Faqala dan dikatakan, li kepada saya, untuk saya, hal apakah ma'aka kamu punya, mihbarotun tinta, fakultu lalu saya menjawab, ma ma'i apa-apa yang bersamaku tidak ada tinta, ma ma'i mihbarotun tidak ada tinta bersamaku. Faqala dan dikatakan Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hilal wahai Hilal, la tufarriqi jangan engkau tinggalkan, al-mihbarota tinta itu, fa inna karena segala kebaikan, al-khairu kebaikan, fiha ada padanya, wa fi dan di dalam, ahliha orang-orang yang memiliki tinta, ila sampai yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Tentang wadah tinta yang di sini diidentikan dengan ballpoint dan anjuran untuk selalu dibawa. Hal ini juga diulas dalam Adabul Imla wal Istimla karangan As-Sam'ani
cetakan Leiden tahun 1952, halaman 152 sampai 153. Adapun mengenai perintah mencatat ilmu dapat ditemukan pada sabda Nabi yang artinya ilmu adalah buruan dan tulisan adalah pengikat. Maka ikatlah ilmumu dengan tulisan. Riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik. Wawaso lalu berwasiat asodru ulama asyahid syahid Husamuddin Syahid Sodrus Husamuddin ibnahu, anaknya itu yang bernama Muhammad bin Umar bin Abdul Aziz, seorang tokoh ulama besar ahli fikih dari Bokhara. Ibnahu Syamsaddin tahfazwa, agar menghafal kula setiap yaumin hari syai'an sesuatu yasiron yang mudah minal ilmi dari ilmu wal hikmati dan hikmah. Fa innahu, maka sesungguhnya yasirun amat mudah wa'an dan wa'an qaribin dan dari dekat, yakunu terlihat kathiron banyak, washtaro lalu membeli Hisam ibnu Yusuf membeli sebuah kolaman pulpen. Hisam ibnu Yusuf ini membeli sebuah pulpen. Hisam bin Yusuf al-Baihaqi nama aslinya, termasuk salah satu ulama juga. Beliau adalah salah satu ulama ahli hadis yang tasiqoh, yaitu artinya terpercaya. Hidup satu generasi dengan para sahabat Abu Hanifah. Hisam ibnu Yusuf ini beliau membeli kolaman sebuah pulpen bidina rondangan 1 dinar liyaktuba untuk menulis mayas mau apa-apa yang didengar filhali dalam waktu sekarang, fal umru dan umurnya, qosirun pendek, wal ilmu dan ilmu, kathirun sangat banyak, fayan bagi maka seharusnya anla agar tidak yudayyi'al awqat agar tidak menyia-nyiakan waktu, wasa'ati dan masa-masa, wayagtanima dan renungilah al-layaliya waktu malam, wal kholawati dengan menyendiri. An Yahya bahwasannya Yahya bin Mu'adzir Razi, bahwasannya Yahya ibnu Mu'adzir Razi, beliau adalah seorang ulama ahli rayi, terkenal dengan zuhudnya, tutur katanya lembut tapi berbobot, dan sangat didengar nasihatnya. Annahu bahwasanya beliau qala berkata, al-lailu malam itu tawilun sangat panjang. Fala dan janganlah engkau tuqosirhu memendekkannya. Bimana mika dengan tidurmu. Wan naharu dan siang itu mudhi'un sangat terang. Fala maka jangan tudakirhu, jangan engkau menggelapkannya. Bi'athamika dengan perbuatan dosa. Wayan bagi dan seharusnya an yagtanima mengambil paksa asyuyukh dari guru, wayastafidu dan mengambil faedah minhum darinya, walaisa dan tidaklah kulu apa-apa yang fata yudroku diketahui dilewati. Kama seperti kola dikatakan ustaduna ustad kita Syekhul Islam Syekh Islam rahimahullah yang dirahmati Allah fi masyakhatihi di dalam karangannya. Maksud dari Syekhul Islam ini, beliau adalah guru dari Syekh Az-Zarnuzi, pengarang kitab ini, yaitu Syekh Ali bin Abu Bakar Sohibul Hidayah. Dan dalam kitabnya ini fi masyakhatihi itu artinya di dalam kitabnya itu, di dalam kitab masyikhohnya, artinya kitab karangan beliau, semacam catatan harian yang memuat nama-nama para guru kepada siapa beliau meriwayatkan ilmu itu, jalur sanad mereka dan isi atau matan yang diriwayatkannya. Kam betapa banyak min dari syekhin guru kabirin besar fi dalam al-ilmi ilmu wal fadli dan keutamaan. Adroktuhu aku mengetahui wama dan apa-apa yang istakhbartuhu yang aku minta
kabarnya, wa aqulu dan aku berkata ala tentang hadzal fauti munsyian hal yang sudah kulewati. Hadza ini al-baita dari rumah ini. Syiarun telah dikatakan sebuah syair, lahfan penyesalan, ala atas fauti tertinggalnya. At-talaqi lahfan adalah suatu penyesalan berguru. Wama dan apa-apa yang apakah setiap apa-apa yang fata yang telah dilewati, wayafna dan punah, yulfa akan membelit, qola dan juga dikatakan aliyu oleh Ali karramallah yang dirahmati atau dikaruniai yang dimuliakan oleh Allah, wajahu mukanya, jika kunta engkau telah fi dalam amrin pada suatu perkara, fakun maka jadilah baginya wakafa dan cukuplah bil i'radi dengan berpaling dari ilmillah dari ilmunya Allah Ta'ala, khizyan mengejek, wa khosaron dan kerugian. Wasta'idz billah dan mohonlah perlindungan kepada Allah, minhu darinya, lailan pada malam, wa naharon dan pada siang. Wala budda tidak boleh tidak, li talibil ilmi bagi pencari ilmu, min tahammuli dari menanggung, al masyaqqati kesusahan, wal madzallati dan kerendahan, fi talabil ilmi dalam mencari ilmu, wat tamalluqu hendaklah merayu, mazmumun suatu kejelekan, illa kecuali, fi dalam talabil ilmi dalam mencari ilmu, fa innahu maka sesungguhnya itu, la budda tidak boleh tidak, lahu baginya, minat tamalluqi dari merayuan, li ustadi kepada ustad, wasyurokai dan kepada teman-teman, wa ghairihim dan yang lain, lil istifadati untuk mengambil faedah. Maksudnya maksud dari kata kehinaan yang pertama, petunjuk seperti ini telah dikemukakan di atas, yaitu pasal 4 tentang penghormatan terhadap ilmu dan ulama, pada paragraf D menghormati teman. Qila seperti yang dikatakan, al-ilmu ilmu itu izun. Ilmu itu adalah kemuliaan. La tidak zulla rendah ataupun hina, fihi di dalamnya. La dan tidak pula yudroku dan tidak pula bisa diperoleh, illa kecuali bidzulin dengan merendah diri ataupun bidzulin dengan merendah diri, la dan juga tidak, aiza kesombongan, fihi padanya. Maksud dari kata kehinaan yang pertama dimaknakan kehinaan yang sesungguhnya, sedang kata kehinaan yang kedua di sini adalah bukan kehinaan menurut agama, tapi berupa sikap rendah diri dan merendah di hadapan guru, ulama dan teman belajar. Qala seperti yang dikatakan al-qailu oleh penyair, arolaka aku melihatmu nafsan suatu nafsu, tashtahi yang ingin, antu'izaha yang ingin dimuliakan, falasta sedangkan engkau tidak, tanalu mendapat kemuliaan, mendapat al-izza kemuliaan, hatta sampai tudhillaha bisa merendahkan dirimu. Shadaqallahul azim. Mungkin cukup sekian ngaji kitab Ta'lim Muta'alim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.